Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batazik dengan NPM 233510675. Di sini saya akan mempresentasikan proyek rekayasa perangkat lunak dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan dari diri saya sendiri, mulai dari analisis kebutuhan. Di sini analisis kebutuhan aplikasi penanganan kerusakan fasilitas umum. Yang pertama itu kebutuhan pengguna. Aplikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan 3 kategori pengguna utama. Yang pertama itu masyarakat umum, kedua itu petugas teknis, ketiga pengolahan fasilitas umum atau pemerintah daerah. Lalu yang kedua itu kebutuhan fungsional. Yang pertama itu fitur untuk masyarakat umum, yang kedua itu pelapor kerusakan, ketiga pelacak status pelaporan, yang terakhir itu notifikasi. Lalu ada fitur untuk tugas teknik. Yang pertama itu ada manajemen tugas, update status laporan, unggah dalam dokumentasi penyelesaian, dan fitur untuk pengolahan fasilitas umum itu yang pertama ada dashboard, distribusi tugas, pelaporan data, kebutuhan non fungsional. Yang pertama itu keamanan, kinerja, responsivitas, skalabilitas, analisis teknis, ketersediaan, analisa teknis, dan platform pengembangan aplikasi mobile. Aplikasi berbasis web untuk pengolahan fasilitas umum ini, analisa biayanya. Di sini biaya SDM project manajemen sekitar 10 juta sampai 20 juta per bulan, UR designer 8 juta sampai 15 juta per bulan, front-end developer 10 juta sampai 18 juta per bulan, dan back developer 12 juta sampai 20 juta per bulan, QA atau QA tester 8 juta sampai 15 juta per bulan. Durasi pengembangan rata-rata 4 sampai 6 bulan. Estimasi biaya total SDM 150 juta sampai 300 juta. Biaya teknologinya itu sekitar 2 juta sampai 10 juta. Domain 200.000 sampai 1 juta per tahun. Aplikasi atau SDK misalnya Google Maps itu 500.000 sampai 300 per bulan. Estimasi total teknologi sekitar 20 sampai 50 juta. Biaya operasionalnya, maintenance dan pembaruan aplikasi. Biaya per bulan untuk tim teknisnya 10 sampai 30 juta. Pelatihan dan sosialisasi, workshop untuk pengguna masyarakat dan petugas itu sekitar 5 sampai 20 juta. Promosi digital, media sosial, web dan lain-lain sekitar 10 sampai 50 juta. Di sini desain diagramnya mulai dari konteks diagram. Proses ini mulai dari dua peran utama sebagai pihak yang melapor kerusakan dan melapor kerusakan melalui sistem. Yang kedua itu mengirim data kerusakan dalam bentuk dokumentasi dalam deskripsi sistem operasi penanganan kerusakan dan pengolahan fasilitas umum. Yang ketiga sistem utama memiliki fungsi. Yang pertama itu unik yang menerima laporan kerusakan dan pengolah proses perbaikan, dan menerima laporan kerusakan dari user dan unit perbaikan. Yang ketiga menugaskan pekerjaan perbaikan kepada unit perbaikan, memantau progres perbaikan secara berkala. Yang keempat itu sistem utama terhubung dengan 3 entitas. Yang pertama user, admin, dan PU atau unit perbaikan. Dan terakhir itu interaksi dengan admin. Yang pertama itu sistem mengirim data ke laporan kerusakan admin. Admin mengirim data progres perbaikan ke sistem. Admin memiliki tim yang secara langsung memiliki perbaikan di lapangan. Yang terakhir itu melakukan perbaikan sesuai dengan tugas yang diberikan. Yang keenam itu interaksi dengan PU atau unit perbaikan. Yang pertama itu memiliki akses terhadap data dalam sistem. Yang kedua itu dapat mengolah data pengguna, data kerusakan, dan data pribadi perbaikan. Dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan, laporan kerusakan bulanan, kinerja unit perbaikan,
terjadi pertukaran data keusahaan dua arah antara PU dan sistem utama. Yang terakhir itu umpan balik user. Yang kedua itu ada diagram use case. Nah, di sini kita dapat melihat ada aktor yang terlibat, yaitu user, admin, dan PU. Fungsi utamanya yaitu login. Untuk semua perlu melakukan login untuk mengakses fitur sistem. Yang kedua itu laporan. User dapat membuat laporan kerusakan fasilitas umum. Admin. Yang kedua itu admin memverifikasikan dan mengolah laporan tersebut, dan PU mendapatkan laporan untuk ditangani. Lalu lanjut penugasan. Admin mendistribusikan tugas kepada PU berdasarkan laporan kerusakan. Progresnya, yang pertama itu PU dapat memperbarui status penyelesaian tugas atau proses pengerjaan. User dan admin dapat memantau perbaikan penyelesaian kerusakan. Ulasan, user dapat memberikan ulasan terkait layanan perbaikan setelah tugas selesai. Admin dan PU dapat melihat ulasan yang diberikan oleh user. Laporan akhir, admin menghasilkan laporan dan rekapitulasi untuk memantau keseluruhan aktivitas sistem. Yang ketiga itu admin melakukan login, mengolah laporan yang masuk, menugaskan laporan kepada PU, memantau progres, dan terakhir itu membuat laporan akhir. PU itu melakukan login, menerima tugas dari admin, memperbaiki progres pengerjaan, melihat ulasan dari user. Yang keempat itu proses alur kerja. User melakukan kerusakan melalui sistem, admin memproses laporan tersebut dan memberi tugas kepada PU. PU melaksanakan tugas dan memperbarui status proses pengerjaan. Setelah tugas selesai, user memberi ulasan atas layanan yang diberikan. Admin dapat membuat laporan akhir berdasarkan aktivitas yang terjadi. Sistem ini dirancang untuk memastikan pelaporan, penanganan, dan evaluasi kerusakan fasilitas ini berjalan secara efektif dan efisien dengan keterlibatan semua aktor yang relevan. Lanjut, diagram aktivitinya yaitu terdiri dari aktiviti masyarakat, diagram aktiviti admin, dan diagram aktiviti PU. Di sini dapat dilihat gambarnya, dan kita mulai penjelasannya. Proses dimulai dari kolom masyarakat. Masyarakat membuat pengaduan melalui sistem yang tersedia. Setelah pengaduan dibuat, masyarakat menunggu untuk mendapat status pengaduan. Berlanjut ke admin. Admin menerima pengaduan yang telah disubmit oleh masyarakat. Admin melakukan verifikasi terhadap pengaduan tersebut. Di kolom sistem memproses pengaduan dan melakukan pemeriksaan data. Dan kedua, sistem membuat catatan masing-masing pengaduan. Yang ketiga, sistem melakukan backup data. Dan terakhir itu sistem melakukan pemeriksaan verifikasi. Dan lanjut ke kolom PU. PU menerima laporan aktivitas dari sistem. PU mendapat perintah penugasan perbaikan. PU menangani proses perbaikan. Dan terakhir di kolom unit perbaikan menerima lokasi yang harus diperbaiki. Unit perbaikan melakukan perbaikan di lokasi tersebut. Ini diagram hierarkinya. Dan lanjut, di poin 0 sistem menangani kerusakan fasilitas umum. Lanjut masuk, lalu 1.0 itu masuk, 1.1 itu profil, 1.2 itu pengaturan, 1.3 itu bantuan, dan 1.4 itu logout. Nah, di sini 1.2 itu dibagi lagi, 1.21 akun, 1.2 berbintang, beri rating, 1.2.3 itu beri masukan, dan 1.2.4 itu bahasa, dan terakhir itu 1.5 itu keluar. Lanjut kita ke poin 2.0 itu profil. Di sini terdiri 2.1 profil, edit profil, 2.2 alamat, 2.3 nomor HP, dan 2.4 keluar. Dan sini lanjut ke poin 3.0 data kerusakan. Data 3.1 itu kerusakan hasil bus, 3.2 kerusakan lampu lalu lintas, dan 3.3 itu kerusakan jalan lalu lintas, 3.4 kerusakan jembatan penyeberangan, dan 3.5 itu keluar. Dari poin 3.0 ini adalah beranda isi dari menangani atau fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Yang terakhir itu poin 4
4.0 terdiri dari poin 4.1 itu beri rating dan 4.2 beri masukan, dan terakhir poin 5.0 yaitu keterangan, yaitu terdiri dari 5.1 berhasil dan 5.0 itu dibatalkan. Lanjut ini diagram level 1. Di sini proses login dari poin 1.0. Masyarakat atau user melakukan login untuk mengakses sistem. Masyarakat menginput data login dan sistem mengeluarkan token untuk tugas user sebagai bukti autensi. Dan 2.0 itu pengaduan. User mengirim pengaduan ke sistem. Yang kedua itu masyarakat dapat mengisi formulir pengaduan yang berisi deskripsi masalah, lokasi, dan informasi pendukung lainnya. Yang ketiga itu sistem menyimpan pengaduan ke dalam tabel pengaduan untuk diolah lebih lanjut. Dan poin 3.0 itu deskripsi. 3.0 itu penugasan. Di sini data pengaduan yang telah diverifikasikan oleh admin akan diteruskan ke tugas penugasan. Lalu yang kedua itu pengaduan tersebut disimpan dalam tabel pengaduan untuk referensi lebih lanjut. Dan terakhir tugas yang telah dibuat diteruskan ke PO. Dan poin 4.0 itu progres. Setelah tugas diberikan melalui tabel penugasan, PO akan memulai pekerjaan tugas tersebut dan PO mengirim laporan progres pengerjaan secara berkala ke sistem. Laporan ini dapat berupa tindakan, dokumentasi, atau status penyelesaian. Dan terakhir itu admin memeriksa laporan progres dari PO untuk memastikan tugas berjalan sesuai rencana. Jika laporan kurang lengkap, admin meminta revisi atau klarifikasi dari PO. Diagram level 2 atau 2.0 pengaduan. Di sini data yang diajukan, data pengaduan yang diajukan. Yang kedua itu data pengaduan yang diterima dan dicatat. Dan ketiga data pengaduan yang diteruskan untuk tugas penugasan tindakan. Dan keempat itu data proyek atau tugas yang diberikan ke tim pelaksana. Dan terakhir hasil laporan dari proyek atau tindakan yang telah diselesaikan. Di sini yang diagram level 2 poin 3.1 pengaduan. Di sini proses ini bertujuan untuk memeriksa dan memvalidasikan laporan masalah yang diterima. Laporan ini bisa berupa kerusakan alat, kebutuhan perbaikan, dan informasi terkait lainnya. Setelah laporan verifikasi, proses ini mengatur jadwal kapan diperbaiki akan dilakukan. Jadwal mencakup dialokasikan waktu, tenaga kerja, atau sumber daya lainnya yang diperlukan. Yang ketiga itu jika bahan atau komponen diperlukan untuk perbaikan, proses ini memastikan kesediaan material yang diperlukan. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan perbaikan, pengujian jika diperlukan, dan memberi laporan akhir bahwa penyelesaian telah selesai. Di sini diagram kedua yang terakhir itu progres poin 4.1. Itu proses ini bertujuan untuk memantau, mencatat perkembangan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh PU. Yang kedua, proses ini mengumpulkan data penugasan dari tugas penugasan dan interaksi dengan PU. Data atau laporan perkembangan dari tugas yang diproses menjadi laporan progres yang lebih terstruktur. Di sini diagram MDL. Di sini MDL itu merupakan teknik yang menjelaskan suatu proses bisnis atau aturan sebagai dalam perencanaan database. Dan ini dapat digunakan pada perancangan basis data, yaitu model data logika. Dalam MDL ini terdiri dalam 8 tahap antara lain, yaitu identifikasi entitas utama, hubungan antar entitas, menentukan kunci primer dan kunci alternatif, menentukan kunci tamu, menentukan kunci aturan bisnis, penambahan atribut bukan kunci, validasi aturan normalisasi, dan menentukan domain entitas yang akan digunakan antara lain admin atau yang berfungsi untuk mencatat seluruh data admin, dosen, unit perbaikan, kelas, fasilitas, dan fasilitas kelas, dan laporan, serta fakultas.
Di sini diagram ERD-nya yaitu yang pertama itu masuk pengguna melalui dengan masuk ke sistem. Pengguna dapat mengolah profil mereka termasuk mengedit informasi data, pribadi data, dan preferensi bahasa. Inti dari sistem ini adalah pengolahan data kerusakan. Pengguna dapat melaporkan berbagai jenis kerusakan seperti halte bus, lampu jalan, jembatan, dan lain-lain. Setelah laporan kerusakan, pengguna dapat memberi rating atau masukan tambahan terkait laporan mereka. Sistem akan dibuat sekitaran 100 laporan apakah telah berhasil atau dibatalkan. Fitur tambahannya itu pengguna dapat berbagi referensi dalam sistem. Sistem menyediakan fitur bantuan bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Dan pengguna dapat keluar dari sistem kapan aja. Ini diagram, dan lanjut kita akan masuk diagram sekuen. Di sini terdapat 3 aktor utama yaitu user, halaman login, cek user, dan terakhir data user. Yang proses ini diawali dengan user melakukan akses diagram validasi data login, memasukkan tombol login. Setelah itu halaman login akan cetak ke cek user dan dikirim data ke cek user, kemudian akan memvalidasi data pengguna dan memberi 4.4 validasi data login. Jika data valid akan menampilkan 4.1 hasil selanjutnya. Sistem akan masuk ke menu. Jika tidak valid, sistem akan menampilkan kesalahan. Keseluruhan diagram ini menggambarkan proses login pengguna dengan jelas dan termasuk interaksi antara berbagai komponen sistem. Ini diagram US atau prototipe-nya. Di sini tampilan awalnya itu selamat datang, lalu masuk ke in. Pengguna diminta untuk memasukkan alamat email dan kata sandi mereka untuk masuk. Pengguna tidak memiliki akun dapat membuat akun dengan mengklik tautan I don't have account dan check in. Di sini from untuk meminta data pengguna. Jika tidak mempunyai akun, yaitu nama depannya untuk mengisi nama depan, lalu nama lengkap, alamat email atau email, alamat, nomor HP, dan masuk dan logout untuk keluar. Sini halaman berandanya yaitu terdiri dari kerusakan halte bus, kerusakan jalan lalu lintas, kerusakan angkutan umum, dan kerusakan jembatan penyeberangan. Di sini informasi tentang kerusakan fasilitas umum yaitu halte bus, kerusakan jalan lalu lintas, kerusakan jembatan penyeberangan, dan kerusakan angkutan umum. Di sini user dapat mengirim bukti dalam bentuk dokumentasi serta penjelasan kerusakan yang terjadi di tempat tersebut dan mengirim lokasi kerusakan ke TKP. Inilah bukti jika upload sukses telah terkirim. Contoh jalan kerusakan yang telah terjadi, dan ini contoh lokasi yang sudah diperbaiki. Berikan rating dan ulasan Anda atas kerusakan yang sudah diperbaiki. Lanjut kita ke development. Di sini kami dan saya membeli development Bluegreen. Yaitu Bluegreen ini metode yang memungkinkan dua verifikasi aplikasi berjalan secara paralel dalam lingkungan terpisah. Blue environment yaitu versi lama, dan green environment yaitu lingkungan baru. Tujuan ini mengurangi gangguan layanan selama development, memastikan transaksi mulus bagi pengguna, dan menyediakan opsi roadbar cepat jika diperlukan. Tahapan Bluegreen ini yang dimulai dari versi lama. Di sini aplikasi ini digunakan warga dan petugas. Pengguna kerusakan fasilitas umum dengan memasukkan data secara manual tanpa pelacak GPS otomatis. Lanjut kita ke versi barunya. Ini versi baru ini dengan fitur pelacak otomatis dengan antar muka yang diperbarui development ke green environment. Lingkungan ini diuji dengan simulasi laporan dari tim internal untuk memastikan stabilitas. Mekanisme tahapan. Yang pertama itu prinsip lingkungan.
Dua lingkungan identik dibuat, yang itu pertama itu lingkungan produser ini, dan kedua lingkungan baru tempat aplikasi versi terbaru akan development. Tahap kedua itu development the grand environment. Aplikasi versi baru deploy ke grand environment, termasuk pembaruan seperti pelacak IPS, untuk laporan otomatis, perbaikan bug atau bug pada sistem notifikasi, peningkatan antarmuka pengguna atau UI. Pastikan grand environment memiliki konfigurasi yang sama dengan Blue seperti server, database, dan dependensi lainnya. Tahap ketiga itu pengujian di grand environment. Lakukan pengujian menyeluruh, yaitu pengujian fungsionalitas untuk menghasilkan fitur baru berjalan sesuai harapan atau ekspektasi. Pengujian performa memastikan aplikasi ini mampu menangani beban trafik yang sama seperti Blue environment. Pengujian interaksi ini dengan sistem interaksional, misalnya aplikasi pelaporan berfungsi dengan baik, dan tahap 4, alihkan trafik ke grand environment. Versi baru aplikasi ini pelacak dengan fitur pelacak otomatis dan antarmuka diperbarui oleh deploy ke grand environment. Setelah grand environment lulus pengujian trafik ini, pengguna dialihkan ke sana. Pengguna mulai menggunakan versi baru tanpa menyadari adanya perubahan. Tahap kelima itu monitoring. Bantuan kinerja ini untuk memastikan tidak ada error dan gangguan. Jika terjadi masalah, trafik bisa dengan cepat alih kembali ke Blue environment. Tahap keenam itu pensiun. Setelah the grand environment dianggap stabil, development environment dihentikan atau disimpan dengan keperluan roadmap di masa mendatang. Setelah itu stabil dan tidak ada keluhan dari pengguna, dapat diberhentikan. Keuntungannya di aplikasi kerusakan batas umum yaitu minim .NET, tidak mengalami gangguan layanan selama proses pembaruan. Pengalihan ke grand environment dilakukan secara transparan, dapat disadari oleh pengguna. Development dengan percepat di versi baru menyebabkan masalah trafik dapat segera dialihkan kembali ke Blue environment. Kekurangannya yaitu biaya infrastruktur yang lebih tinggi, komplementasi manajemen, dan tantangan database. Contohnya itu konteks aplikasi, kasus pembaruan, dan tahapan dari implementasi ini. Blue environment aplikasi versi lama tetap melayani laporan pengguna. Traffic aplikasi diarahkan ke lingkungan ini melalui route balancing dan atau DNS. Development ke grand environment versi baru ini aplikasi dengan fitur GPS atau notifikasi, dan EU baru ke grand environment. Database di grand disinkronkan dengan Blue untuk memastikan konfigurasi data. Dan ketiga itu pengujian grand environment. Timbang pengembangan fitur baru ini menggunakan data tiruan untuk memverifikasikan fungsionalitas dan performa. Blue Grand Environment sangat cocok untuk aplikasi penanganan bersama karena sifat krisis dari layanan yang diberikan. Maintenance itu yang pertama itu pemantauan kerja. Setelah aplikasi LFV diluncurkan, tim secara aktif memantau kinerja aplikasi untuk mendeteksi masalah. Monitoring itu menggunakan alat memantau alat respon pengguna sumber daya dan kesediaan aplikasi secara real time. Dan menganalisis aplikasi untuk mengidentifikasi kesalahan, peringatan, dan pola penggunaan yang tidak biasa. Perbaikan bug itu tim pemeliharaan bertanggung jawab untuk menangani bug atau masalah yang dilaporkan oleh pengguna. Proses ini meliputi pengumpulan balik, pembaruan fitur, lalu lanjut keamanan aplikasi. Itu proses prioritas utama dalam proses pembayaran. Tim melakukan langkah-langkah berikut untuk mengamankan aplikasi. Lanjut kita ke tahap testing. Di sini kita klik in.
Sign. Di sini kita klik sign, maka otomatis masuk ke halaman email, atau kita masuk data. Jika belum memiliki akun, kita klik sign .in.f icon. Ini akan muncul, akan memasukkan data baru, memasukkan mendaftar, yaitu nama depan, nama lengkap, email, alamat, dan nomor HP. Lalu masuk, itu akan dapat memilih beranda dari web kerusakan fasilitas umum. Yang pertama itu kerusakan halte bus, kerusakan jalan lalu lintas, kerusakan angkutan umum, dan kerusakan jembatan penyeberangan, dan map kerusakan umum ini untuk menampilkan lokasi dari kerusakan yang di atas. Ini bisa diklik satu-satu. Yang ini datanya, yaitu data dari kerusakan halte bus. Yang kedua itu kerusakan jalan lalu lintas. Lalu klik next untuk melanjutkan. Langsung ini untuk bukti dari kerusakan dari 4 tersebut. Lalu beri rating dan masukkan serta alamatnya, lalu submit, lalu muncullah sukses dan home kembali ke halaman utama tadi. Baik, di sini tahap implementasinya yang memiliki kelebihan. Yang pertama itu performa tinggi karena Laravel menggunakan sistem caching yang efisien. Yang kedua, keamanan yang terjamin dengan fitur bawaan Laravel untuk mencegah SQL injection dan XSS. Dan yang ketiga, antarmuka yang responsive dan user friendly berkat kombinasi Vue.js dan Bootstrap, dan stabilitas yang baik untuk penanganan jumlah yang pengguna yang benar. Dan terakhir itu kemudahan dalam maintenance dan pengembangan fitur baru. Ada kekurangan yang perlu ditimbangkan, yaitu yang pertama, kebutuhan server dengan spesifikasi yang cukup tinggi untuk performa optimal, biaya hosting yang lebih tinggi dibanding solusi sederhana. Yang ketiga, kurva pembelajaran yang cukup curam untuk tim pengguna baru. Yang keempat itu ketergantungan pada koneksi internet untuk fitur upload dan foto. Yang kelima itu memerlukan maintenance berkala untuk update keamanan. Di sini dalam aspek keamanan itu yang pertama SSL atau TLS untuk komunikasi data, rate limiting untuk mencegah spam, validasi input yang ketat, sistem logging untuk sudah trial, dan regular security update. Baik, sekian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.